Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita pendengar setia dari Renungan Harian HKBP Batam Lubuk Baja, kami berharap semua pendengar yang mendengarkan firman Tuhan hari ini tetap setia selalu dalam lindungan Tuhan dan di dalam kesehatan tentunya. Sebelum mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu menyerahkan hidup dan semua rencana kita kepada Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber pengharapan dan sukacita kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, atas napas kehidupan dan juga kekuatan yang baru yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, untuk kami pakai pada saat ini, dalam satu hari ini, untuk mengerjakan segala pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tidak akan mampu melangkah melakukan pekerjaan kami kalau bukan Tuhan yang menyertai, memberikan kekuatan kepada kami. Dan juga melalui firman-Mu hari ini, itulah yang menyempurnakan kehidupan, sukacita kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 5 Februari 2022 tertulis dalam Galatia pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya mau mengatakan judul renungan atau topik untuk kita pada hari ini, mau mengajak kita untuk hidup untuk Tuhan.
hidup untuk Tuhan. Jemaat yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini sering digunakan apabila ada pertemuan dengan sekelompok orang yang belum dikenal. Kemudian perlu untuk memperkenalkan diri, sehingga ketika kita sudah saling mengenal, maka akan tercipta hubungan yang baik. Dengan saling mengenal, maka akan saling mengetahui sifat, perilaku, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan sebuah persekutuan rohani yang boleh saja terbentuk di sekitar kita. Sangat perlu untuk mengenal, sangat perlu untuk saling mengenal. Sehingga pepatah, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang, sangat cocok digunakan. Renungan hari ini menjadi bagian dari salam perkenalan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus paham betul bahwa banyak yang tidak mengakui kerasulannya dan meragukan setiap pengajarannya. Hal itu wajar, sebab mereka mengetahui latar belakang kehidupan dan juga masa lalu dari Rasul Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul. Masa lalu yang membuat ketidakyakinan dari orang banyak menjadi tantangan yang berat pada saat dia harus memberitakan Injil keselamatan Kristus kepada semua orang. Tidak mudah untuk mengubah pikiran orang banyak yang mengetahui setiap masa lalu yang tidak baik. Tetapi masa lalu yang tidak baik itu tidak menjadi patokan bagi seseorang bahwa dia selamanya tidak baik. Ada kalanya Roh Tuhan mengubah manusia itu menjadi pribadi yang baik. Dan Rasul Paulus mencoba menjelaskan bahwa dia adalah seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Hal ini hendak menjelaskan bagaimana dia terpanggil menjadi rasul, bukan karena manusia, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka nyatalah bahwa Yesus yang telah menang dari kematian dan bangkit dari kematian telah memberikan keselamatan bagi semua orang, dan oleh Kristus yang telah bangkit itulah yang telah menampakkan diri kepada Paulus dan menjadikan dia menjadi rasul. Sehingga tidak perlu diragukan lagi tentang kerasulan Rasul Paulus dan juga pemberitaan Injil yang telah dilakukan dengan surat kiriman kepada beberapa jemaat. Sebab semua itu bersumber dari Allah dan menjadi berita keselamatan bagi semua orang yang menerimanya. Maka dapat kita pahami, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus, Paulus tidak pernah menyombongkan diri atas panggilan kerasulannya atau mengambil keuntungan supaya dia dipuji. Tetapi justru dalam salam pembuka kepada jemaat di Galatia ini, Yesuslah yang hendak diberitakan. Siapa itu Yesus? Anak Allah yang telah memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia. Paulus menekankan bahwa kebangkitan Yesus
yang diberitakan itu menjadi kebangkitan semua umat. Dengan demikian, kembali kepada pepatah di atas. Ketika kita sudah mengenal dan mengetahui latar belakang kehidupan Paulus, maka kita tidak perlu meragukan pemberitaan Injilnya. Justru kita akan semakin memahami menjadi rasul, hamba Tuhan, bukanlah perkara yang mudah. Menjadi rasul, hamba Tuhan, bukanlah perkara yang mudah. Bukan juga karena terpanggil oleh manusia, atau bukan karena panggilan manusia, baik orang tua ataupun keluarga, tetapi itu murni dari hati, terpanggil karena Tuhan. Sehingga dalam setiap pelayanan itu, nama Tuhanlah yang termuliakan, bukan nama pribadi. Ada rasa sungguh-sungguh, bukan keterpaksaan, dan tentunya setia selalu dalam panggilan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang renungan ini bukan hanya kepada hamba Tuhan yang ditahbiskan saja. Tetapi firman Tuhan renungan hari ini juga berlaku kepada semua orang percaya. Karena kita juga terpanggil untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, tetaplah layani Tuhan. Seperti sebuah syair lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan kiranya memampukan kita semua. Shalom, amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Agar kami boleh tetap setia dalam panggilan kami, di mana Tuhan telah memanggil kami melalui pekerjaan kami, melalui kehidupan kami, supaya hidup pekerjaan kami itu semua kami lakukan untuk Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat menjadi orang-orang yang rendah hati, yang menyadari akan kelemahan, keterbatasan kami, dan juga menyadari akan keterpanggilan kami dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan, agar kami tidak menyombongkan diri kami, tetapi semua itu boleh kami kerjakan, kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap perjalanan rumah tangga mereka, apapun persoalan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan selalu bersama dengan mereka, supaya kami, jemaat-Mu, mampu untuk memenangkan setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi seorang pemenang, dan berikan kami Roh Kudus Tuhan untuk memahami segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan itu akan indah pada waktunya Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya dalam satu hari ini juga Tuhan selalu setia melimpahkan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita akan bertemu kembali dalam renungan harian untuk hari yang akan datang. Dan kami tetap menghimbau juga untuk setia selalu dalam memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak supaya kita selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya Tuhan akan selalu memberkati kita. Shalom.